TPA. TPA. Iya, ngajar ngaji anak-anak. Oh iya. Terus ajarnya apa jauh-jauh dari Balikpapan ke Bogor? Ya, alhamdulillah Pak Haji. Pertama untuk mencari ridho Allah, semoga dengan saya datang ke sini sekalian bertemu dengan Pak Haji, kepingin sekali, alhamdulillah sudah bertemu juga sama anak-anak yatim. Itu Pak Haji intinya. Hajatnya saya ingin merubah nasib yang baik menjadi lebih baik lagi Pak Haji. Contohnya gimana? Supaya bisa dapat uangnya begitu Haji ya, bisa lebih mudah lagi untuk mendapatkan uang, itu terutama ya bilang katanya kaya raya gitu Pak Haji. Iya. Berapa? Saya 55, kelahiran 70. 70. Iya Pak Haji. Terus di rumah tinggal sama siapa saja? Ada suami, ada anak saya tadi sama-sama, tapi nanti Fida suruh nganterin ke rumahnya Fida. Buahnya. Ibu, eyang nanti besok kita yang bawa. Ya. Langsung diantar ke Fida. Ya. Jangan besok pagi. Ya. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? sama suami sama anak Pak Haji. Suami apa? Suami enggak kuat lagi bekerja Pak Haji, usianya sudah 60 lebih. Suami. Iya. Jadi itu ada ada penyakit Pak Haji. Iya, kerja sedikit gitu langsung sesak gitu nah. Sesak, iya. Nggak bisa kerja sedikit langsung sesak. Biasanya kerja hari-harinya kan betukang Pak Haji. Jadi sekarang nggak bisa lagi. Jadi ya saya aja alhamdulillah masih kuat jalan. Jadi ibu ngajar TPA. Iya, saya ngajar TPA Pak Haji. Di masjid, di sekolah. Di sekolah ada, di masjid juga ada. Jadi saya berangkat pagi Pak Haji, pulang siang, nanti habis duhur pergi lagi sampai jam 6. Nanti berapa tuh gajinya tuh dari pagi sampai siang? Dari siang ngajar beda-beda Pak Haji. Kalau yang pagi biasanya dikasih sebulannya itu paling 300. Sebulannya? Iya Pak Haji. 300.000? Iya. Iya. Terus itu saya ada juga peripat gitu, datangin ke rumah Pak Haji. Apa? Datangin ke rumah. Ngajar? Iya. Home care? Iya, peripat gitu nah. Iya. Jadi orang tuanya ada ngasih 200, ada ngasih 150 gitu nah. Iya, sebulan. Iya Pak Haji, jadi mau gimana itu aja bisa dikerjakan. Mau kerja berat nggak bisa juga, kerja berat apa mau dikerja. Anak belum bisa mengasihi orang tua. Ini baru-baru habis, tapi alhamdulillah bisa lulus kuliah Pak Haji dengan itu. Terus ibu dari Balikpapan ke Bogor RDAI naik apa? Saya naik pesawat Pak Haji. Pesawat terbang? Iya. Berapa tiketnya? Tiketnya Pak Haji, kan bilang Pak Haji dipaksain. Iya, saya paksain Pak Haji, itu uang saya mulai kemarin saya mau datang pas ada ke mana itu? Ke Jogja itu. Nah, saya mau pergi sudah itu, suami saya lagi drop sakit, enggak bisa. Ya jadi batal. Jadi untung belum beli tiket gitu Pak Haji. Jadi saya enggak berani sendiri, saya ajak anak saya. Tadi dia enggak mau masuk. Anaknya? Iya. Umur berapa? Umur 24. Oke, laki perempuan? Laki-laki. Tadi tuh masuk sebentar pergi, bilangnya aku pergi. Mana? Datang kemana sih itu tadi Pak Haji? Ke sana. Nunggu di sana nah. Bilangnya alasannya keluar sebentar, udah ada lagi masuk. Iya. Jadi tiketnya dari Balikpapan? Iya. Saya asalnya dari Sangatta Pak Haji. Sangatta, Sungai apa? Dari Sangatta ke Balikpapan. Mulai kemarin saya tiketnya itu naik pesawat dari Sangatta ke Balikpapan? Enggak, bis Pak Haji, bis. Dari Sangatta ke Balikpapan berapa busnya? Berdua? 2 kali naik bis Pak Haji. Berapa tuh berdua? Pertama dari Sangatta ke Samarinda 70. Iya, orang berdua 140.
Dari Samarinda ke Balikpapan 55 berdua 110. Naik bus. Iya. Oh, dari Sangatta, Samarinda, Balikpapan. Iya. 110. 110 dari Samarinda Balikpapan, dari Sangatta Samarinda 70 140. Jadi 300 lah ya. Iya Pak Haji. 300.000 terus dari Balikpapan. Dari Balikpapan ke Jakarta itu tadi 14 hitunglah 15 Pak Haji. Berdua? Enggak, satu orang. Satu orang? Iya. 1.500.000. Iya Pak Haji. Berdua 3 juta? 3 juta Pak Haji. Oke. Jadi itu Pak Haji betul saya. 300.000. Iya Pak Haji. Maksain Pak Haji, saya siap uang itu. Pertama saya siap 10 juta Pak Haji. Jadi kan saya sudah sedekah juga ke sini. Kadang saya setiap hari itu kadang 50.000, kadang 20.000 Pak Haji. Jadi saya itu kalau saya mau berlaku kalau saya lambat-lambat nanti datang Pak Haji, nanti uangnya enggak cukup, saya enggak berani sendiri juga. Jadi saya paksain sebelum puasa, aku bilang sama anak saya, ayo nak temani mama, aku bilang sebelum puasa, nanti puasa kan libur. Iya. Nah, jadi ayo paksain, pokoknya paksain, enggak usah beli apa-apa, penting mama tuh harapan saya sampai di sana biar enggak ada. Iya, bisa ketemu Pak Haji, terus itu sama amin Pak Haji. Amin Pak Haji. Sama anak yatim ya Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, mudah-mudahan. Amin Pak Haji. Saya berangkatin haji gratis tuh. Bu Isro dari Boyolali, guru SMP Boyolali. Iya Pak Haji. Alhamdulillah. Ibu juga harus berangkat haji gratis. Amin Pak Haji. Ya. Amin. Nekat bener gaji 300.000. Iya Pak Haji. Itu kalau mau dihitung itu. Iya. Balikpapan terus dari Jakarta dan Cengkareng naik ke sini kapan? Naik apa tadi? Iya naik Damri. Di Botani Bogor. Iya. Berapa tadi? 220 kan tadi itu dibayar berdua. 230. 230 kalau tidak salah. Berdua. Iya. Kesini tadi itu apa dari Botani ke sini? Naik ini Maxim. Hah? Maxim. Oh, itu Grab. Iya. 100 kan tadi 100.000 kayaknya. Kayak Grab tapi namanya Maxim. Namanya Maxim berapa? 100 kayaknya Pak Haji sampai sini tadi itu di Ansul. Jadi aku bilang anak saya, enggak usah nak diambil Ansulnya, kasih sudah. Kasihan hujan nggak diantarin. 3.300.000 Iya Pak Haji, pokoknya Pak Haji betul Pak Haji maksain lagi. Berapa maksain sedekah tadi? 2 juta Pak Haji. Iya Pak Haji. Amin Pak Haji, mudah-mudahan. Amin Pak Haji, amin. Iya. Iya. Sebelumnya Pak Haji saya. Amin. Sebelumnya Pak Haji saya mau cerita sedikit. Ini kan saya kenal RDAY mulai 2023 akhir Desember gitu nah. Terus saya WA Pak Haji, mungkin masih ada WA saya sampai Pak Haji, tapi tidak pernah dibalas sampai sekarang. Iya. Iya, tidak pernah dibalas. Terus itu saya telepon juga sekali, tidak di itu. Terus saya lagi Bu Ayi, namanya Bu Ayi kan. Saya ada sedekah 1 juta, sedekah apa namanya itu Pak? Pak Haji. Iya. Iya. Kalau itu saya sama bilang Bu Ayi tolong saya dimasukkan grup dong, aku bilang gitu kan. Jadi bilang Bu Ayi, minta sama Pak Ayi katanya. Pak Ayi lagi saya WA, enggak lagi dibalas-balas gitu nah. Mana HP Ibu? Japri saya sekarang, saya masukin. Japri Ibu, halo. Halo. Japri saya. Ibu japri saya.
Halo. Nanti ibu saya berangkatin haji prioritas ya. Saya berangkatin umroh prioritas. Gila lo, gaji 300.000 nekat lo naik pesawat kemarin lo bilang. Namanya ini pasien militan nih. Japri saya bu. Saya nyuruh ibu Japri malah orang lain yang pada masuk. Iya, ini ngapain pada masuk? Kan saya nyuruh ibu. Udah bu? Ah, kasih nama dong. Ibu adanya Amin. Aminah, I love you Aminah. Ya. Ibu udah masuk sedekah subuh RDI bukan? Iya Pak Haji. Saya sering itu Pak Haji kan ribuan itu. Iya, udah masuk. Ibu saya masukin grupnya Pak Prabowo aja ya, grup presiden ya. Nah, saya masukin. Saya akan masuk sedekah subuh. Ya, sedekah subuh ibu masuk. Ini saya masukin lagi nggak apa-apa ya? Itu setahun saya pagi itu apa namanya? Saya stop karena bilang mau minta masukkan dulu nggak masuk juga dan saya stop aja. Terus saya stop. Nah pas ini Pak Haji 2025 tadi bulan 4 sebelum masih. Oh, saya masukin tuh. Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada kapolda, ada pangdam, ada gubernur tuh. Kapolda Kaltara, ada gubernur, tuh saya masukin tuh. Udah ya, saya masukin kan? Ada RDK 6B tadi. Oh iya. Siapa? Iya Pak. Udah ya, saya masukin ya. Saya masukin ya. Saya nyuruh ibu Japri malah kamu saya malah Japri. Kamu Tapi duluan ya Pak Haji dari saya. Iya ini duluan Pak Haji siapa? Orang nggak gue perhatiin. Ya bu, nanti saya prioritasin ya berangkat haji ya. Amin Pak Haji. Umroh saya berangkatin. Iya. Saya kemarin besok tanggal 19 kita mau berangkat umroh. Kalau ibu saya berangkatin umroh, kayaknya udah terlambat soalnya kan kita udah bayar ya. Udah bayar. Oh iya. Besok, jadi kita besok Ramadan, anak yatim Ramadan di Mekah. Itikaf di Mekah semua anak yatim. Oh iya, Insya Kalau Allah. ibu datangnya kemarin awal Januari, saya berangkatin umroh bareng anak yatim. Ya itu. Kita itikaf besok di Mekah, Madinah. Ya itu Pak Haji. Iya. Ibu paksain baca Qurannya 12 Iya, juz. iya alhamdulillah Pak Haji. Bisa nggak baca Quran 12 juz? Iya alhamdulillah Pak Haji saya kerjain terus setiap malam insya Allah. Cuman ini Pak Haji nggak pernah sampai 12, bisa sampai tapi sampai jam setengah 7, jam 7 pagi baru itu 12 itu Pak Haji. Ketemu sudah 12 tapi kalau sampai azan subuh paling dapat 10. Nggak boleh, mesti 12. Iya Pak Haji, padahal sudah. Saya berangkatin haji gratis, umroh gratis, tapi baca Quran mesti 12 juz. Iya Pak Haji, insya Kalau Allah. nggak 12 juz nggak bisa. Insya Allah saya ulangikan lagi, insya Allah. 12 juz Iya ya. Pak Haji. Nanti ibu pulangnya nggak usah beli tiket ke Balikpapan, saya yang beliin tiketnya. Amin, amin. Saya pesenin di sini tiketnya. Amin ya. Pak Haji, Beli. amin. Iya Pak Haji. Nanti ibu dari Balikpapan ke Samarinda, saya kasih ongkosnya. Oke Pak Haji. Nanti dari Balikpapan Ke Sangatta. saya kasih ongkosnya. Iya Samarinda Pak Haji. Dari Samarinda, Samarinda ke Dari Sangatta. Balikpapan ke Samarinda. Iya, Balikpapan Samarinda Sangatta gitu. Nanti Iya. beliin tiketnya ya. Amin Pak Haji. Gratis. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji. Masya Allah, terima kasih Pak Haji. Saudara bukan. Namanya senjata makan tua. Iya Pak Haji, ini Pak Haji, saya mau cerita sedikit. Sebelum puasa kemarin Pak Haji,
1 minggu mau lebaran saya ini jatuh terpeleset, kena tangan ini didudukin Pak Haji, jadi ini patah. Terus itu ini anak-anak mau operasi, terpaksa dioperasi, jadi ada pen di dalam. Sebenarnya saya tidak mau operasi, tapi bilang anak saya mah operasi aja, takutnya apa-apa. Nah setelah itu Pak Haji, ini kan seminggu mau lebaran, 4 hari habis lebaran Pak Haji, saya pergi umroh. Saya nekat Pak Haji, karena sudah saya bayar 20 kan, ininya kan 29. Jadi tinggal 9 juta. Jadi bilang anak-anak, ayo mak pergi sudah. Pokoknya hati saya tuh Pak Haji tidak ada istilahnya mundur gitu. Nah pokoknya saya ingat Pak Haji, pokoknya nekat pergi. Ini tak bawa Pak Haji, 4 hari habis lebaran ini saya bawa ini begini. Di sana itu alhamdulillah masih bisa pegang ini Pak Haji, pegang Ka'bah. Itu alhamdulillah, saya syukur sekali. Iya. Baca Quran ya 12 juz ya. Iya Pak Haji. Nanti hajinya saya yang bayarin gratis. Amin Pak Haji. Iya. Keluarga. Iya. Nah, bapak, ibu, anak-anak berangkat semua. Tapi suami saya Pak Haji enggak kuat lagi tuh jalan jauh. Kalau gampang, ibu cebok, kalau kami ibu minumin ke suami, nanti suami sehat. Iya. Saya ini aja Pak Haji ada Pak Haji. Ada Pak Haji ini enggak disembunyiin. Saya ini aja Pak Haji, apa sih namanya tuh, dilingkain Pak Haji kalau pagi-pagi itu. Dilangkahin ya. Kalau bahasa Sangatta dilingkarin. Dilangkahin. Iya, dilangkahin. Baca Quran 12 juz ya. Iya Pak Haji. Yuk, Ibu, nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Nama Sri Wahyuni dari Bandung Pak Haji. Ya. Saya kesini satu silaturahmi Pak Haji. Dan tujuan saya itu ada gak? Hah? Hah? Yang mana? 90. Ngapain ambil aja nih yang 15 juta nih. Ada orang ngasih gue tadi 15 juta. Ya Bu, sambil cerita Bu. ya Pak Haji. Saya itu jadi marketing penjual pupuk Pak Haji. Pupuk organik untuk para petani. Ya, tujuan saya itu ya Pak, biar petani ada peningkatan dari hasil petaninya dan ramah lingkungan Pak Haji. Tapi saya itu sudah menawarkan ke koperasi terbesar di Bandung, namanya Pak Haji Nurul. Pak Haji minta doanya, didoakan sama Pak Haji supaya cepat MOU besok gitu Pak Haji. Doain. Doain, gak ada kerjaan kali gue doain. Mereka minta disabdain supaya cepat MOU gitu Pak Haji. Kemarin itu saya udah ninggalin satu paket juga Pak Haji, satu paket 12 sak itu. 1,5 juta Ibu saya pegangin buat balik dari Balikpapan ke Samarinda, dari Samarinda ke Sangatta. Nih yang 3,5 juta saya kasih ke Pak Sidik buat beli tiket pesawat sama nganterin Ibu ke bandara. Nih pegang. Jadi Ibu nggak usah beli tiket ya. Nih Bos, beliin tiket pesawat besok Bos kalau pulang Bos. Nih 3,5 juta. Terus Bu gimana? Bandung. Ya, kemarin saya udah ninggalin pupuknya satu paket Pak Haji ke koperasi tersebut. Tapi ya udah dipraktekin juga di lapangan, cuma tinggal nunggu MOU aja sih Pak Haji. Bu, selama Ibu berharap pupuknya gol, nggak akan gol. Karena ilmu RDA tuh wajib tamunya nggak boleh berharap. Ibu tuh hobinya berharap. Karena ada pepatah mengatakan orang yang berharap siap-siap kecewa. Lu kecewa jangan. Betul Pak Haji. Gue gak pernah berharap, ngapain berharap. Nih kayak contoh nih, gue besok berangkatin umroh nih, anak yatim. Berapa puluh juta tuh, berapa ratus juta tuh, berapa miliar. Enggak, gue gak ngarep. Ini tadi barusan ada orang beli sapi. Pak Haji, saya beli sapi dong 7. Satunya berapa? 100 juta, dia bayar 700 juta tunai.
Betul nggak? Di mana-mana orang di sapi milih, di mana-mana orang di sapi nawar, di mana-mana orang di sapi dibawa pulang. Ini sapinya nggak dibawa pulang, buat besok dipotong. Setiap Jumat dipotong. Nah, lu tuh berharap jangan, udah aja. Lepas kayak orang merah. Ngapain? Udah jangan berharap, kalau berharap gue nggak mau. Ya Pak Haji. Orang berharap siap Saya kecewa. Wah. Saya setuju Pak Haji itu dan nggak berharap. Tapi Iya. kadang-kadang kalau marketing kan menjual kepengen cepet laku gitu Pak Haji. Marketing, jadi pelayan Tuhan. Kayak gue ini kan pelayan Tuhan. Betul, Bukan Pak jadi Haji. tamu-tamu. Yang ada gue malah ngasih duit dia 5 juta. Kayaknya senjata makan Tuhan. Tapi alhamdulillah tadi gue dapat duit 700 juta. Coba bayangin. Kedua, tadi barusan orang Pak Haji, saya mau beli sapi buat kurban. Berapa harganya? Yang paling gede 50 juta. Pak Haji, saya beli sapi dong buat besok. Beli 2 ekor berapa? 300. Bayarnya sekarang. Kalau besok Idul Kurban harganya 200 juta. Coba kasih lihat duitnya tumpuk sini. 300 juta biar dia lihat. Lu tuh berharap, Bos. Betul Pak Haji. Itu supaya bisa menghilangkan jangan berharap gimana Pak Haji? Ya latihan dong. Kalau gua udah sering latihan. Ya saya udah jalani Pak Haji. Bangun jam 12.00 mandi daun pandan, sholat. Baca Quran juga udah itu Pak Haji, udah saya jalankan juga. Iya betul. Siap saya kecewa lu. Gue Betul. hari ini Mbak dapat duit tunai 1 miliar. Orang beli sapi 700 terus yang buat kurban besok 300. Jadi berapa? 1 M. Nih gua kasih lihat 300 dulu. Kalau gua 1 M lu kasih pingsan. Kasih lihat. Oh. Ini 200. Ambil lagi yang cepet tuh. Salah. Jangan. Lu tuh terlalu banyak mikir. Betul Pak Haji, terlalu banyak mikir, berharap. Karena saya kan di rumah tangga Pak Haji, tulang punggung keluarga Nah gitu. itu tuh yang dibikin jadi Tuhan kecil. Nah iya Kalau itu. mati juga anak tuh sekolah. Ngapain bilang jadi tulang punggung? Nggak ada tulang punggung. Gitu. Tumbuk. Iya ke atas. Biar dia pingsan. Siapin ambulan. Jangan Pak Haji. Tuh, orang beli sapi 2 ekor tuh. Nggak nawar, nggak milih, nggak dibawa pulang. Motongnya juga nanti Idul Kurban. Motongnya nanti Idul Kurban masih lama. Berapa lama Idul Kurban? 5 Masih. bulan lagi, 4 bulan lagi. Alah. Udah nggak boleh berharap. Ya, Pak Yuk, Haji. Bapak, Ibu, apa? Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Tukeran mic-nya. Mic-nya tukeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosidah Pak Haji. Ini suami saya Agus Nawawi. Saya kesini silaturahim pertama. Tinggal di mana? Tinggalnya di Jakarta Timur, Cipayung. Umur ibu berapa? 54. Umur bapak berapa? 51. Iya. Berarti lo kawin sama Brondong. Jodoh Pak Haji. Oh jodoh. Dapat di terminal mana? Enggak, kita ikutin orang tua saya. Oke. Iya. Sehari-hari ibu apa? Kita alhamdulillah kita punya perusahaan berdiri tahun 2018. Bidangnya apa? Jasa tenaga kerja. Oh iya. Ya, PJTKI lah intinya gitu Pak Haji. Kirim ke luar negeri. Iya Pak Haji. Nah bapak sama apa? Beda? Satu, kita bekerja. Komisaris siapa? Saya. Ibu. Iya. Direkturnya? Oh iya. Saya. Kok direkturnya lebih kecil umurnya? Pertanyaannya apa jauh-jauh ke RDI? Iya. Yang bikin galau juga ya kali ya gitu. Pertanyaannya apa? Bisa apa sih? Saya habis bangun rumah. Setelah bangun rumah selama 1 tahun, kok jadi bukannya mengeluh, bukan kenapa gitu. Jadi sekarang saya punya usaha gali lubang, tutup lubang. Berpikir saya jadi banyak hutang gitu. Saya juga takut hutang kan dibawa mati ya Pak Haji. Saya takut gitu dengan jumlah yang seperti itu gitu. Alhamdulillah pada bangun rumah itu saya tidak punya pinjaman satupun ke bank atau kemanapun.
Tapi setelah rumah saya selesai, alhamdulillah dengan harga yang lumayan, ya itu timbul. Jadi pertanyaannya apa? Supaya cepat selesai utang. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Orang punya utang sama juga kayak orang bunting. Orang bunting 9 bulan. Ada gak baru umur 3 bulan bunting lahiran? Nggak bisa. Jadi kalau belum waktunya 9 bulan nggak bisa lahiran. Sekarang saya mau sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima gak sholat subuh saya? Enggak, orang belum waktunya subuh. Subuh ya besok pagi. Nah, utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Kalau orang ngomong bilang, bisnis ini utang lunas, bohong, penipu. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Tapi yang nggak tahan, kita dikejar-kejar orang. Tapi kita bertanggung jawab gitu. Cuma belum nemu untuk penggantiannya gitu. Makanya jangan mikir, lo berdua terlalu banyak mikir, bos. Jangan mikir. Tuh sifat 18, coba yang ada di kertas. Mana tuh yang nempel di badan lo berdua? Di otak lo berdua, suami istri. Jangan. Jangan. Lo kalau bisa istri terima beres. Laki aja yang produktif. Bapak yang paksain tuh sifat 18 jangan dilanggar. Paksain coba bos. Jadi nanti cair 10 miliar. Udah kasih duitnya bini lo. Buat lunas. Ya, alhamdulillah kalau suami semua uang ke saya gitu. Dia nggak pegang satupun. Ya tapi lo paksain. Sifat 18 nggak boleh ada. Kalau sifat 18 ada nggak bisa. Lo tuh belum waktunya lunas. Nggak bisa dilunasin. Sampai kiamat juga nggak bisa. Karena belum waktunya lunas. Tapi Pak Haji kan kita dituntut orang. Itu resikonya orang punya utang. Kenapa lo ngutang? Ayo, resiko, terima dong, legowo. Ini enggak malah mau kabur. Dalam arti kata pengen cepat-cepat lunas. Nggak bisa, orang belum waktunya lunas. Utang kalau belum waktunya lunas, nggak bisa dilunasin. Orang bunting kalau belum 9 bulan, belum bisa lahiran. Belum waktunya sholat subuh. Sekarang nih jam berapa? 24.09. Gue mau sholat subuh Allahu Akbar. Ya nggak diterima kan belum waktunya subuh. Jadi apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lu kan nggak mikir, komen, ngeluh. Nggak bisa. Lo harus ikut privat yang 10 juta. Jadi kita ngomongnya berdua. Lama bisa 4 jam. Maunya Pak Haji. Ya iya lo nabung. Kalau 2 juta mah recehan. Cuman dasarnya doang. Paksain sedekah 10 juta. Paksain sedekah 10 juta. Paksain sedekah 10 juta. Paksain privat. Paksain privat. Paksain privat. Paksain privat. Orang Lampung privat berapa kali cair 5 miliar? 13 kali. Hah? 13 kali orang Lampung. Orang Palembang cair 20 miliar. Privat berapa kali? 4 kali. Kita kadang baru privat sekali pengen cair 10 miliar. Gue gak setuju. Untung di lo, rugi di gue. Jadi lo paksain. Sekarang lo tahu dasarnya dulu. Utang kalau belum waktunya lunas gak bisa dilunasin. Orang bunting kalau belum 9 bulan gak bisa lahiran. Belum waktunya sholat subuh gak bisa kita sholat subuh sekarang. Ya entar sholat subuhnya, orang belum waktunya subuh. Aku mau sholat tahajud sekarang biar nanti tidurnya nyenyak. Mau sholat tahajud. Allah, ya nggak boleh. Mau sholat tahajud jam 10.50. Nyambung nggak maksud gue nih? Iya, jadi bangun rumah. Bangun rumah. Belum nikahin. Ngapain gue kasih tahu? Rahasia. Lo sedekah dulu 10 juta baru gue kasih tahu. Ini juga ya buat nambahin Pak Haji waktu deposit waktu itu 1 miliar nambahan buat perusahaan kita minjem kemarin tuh nih 30%. Minjem retenir 30%. Minjem 1 miliar. Iya. Alhamdulillah. Lo bayar retenir bisa, sedekah nggak bisa. Selesai, tapi kita udahlah. Paksa. Iya, alhamdulillah tapi selesai. Nih gue kasih tahu ya. Orang kalau belum nikahin anak, laki-laki nggak boleh jadi wali nikah atau saksi nikah. Kalau dia jadi saksi nikah, utangnya nggak bakal lunas. Orang kalau belum nikahin anak, nggak boleh bangun rumah ngerombak atapnya ke atas. Kalau dia jalanin, utangnya nggak bakal lunas. Orang kalau belum nikahin anak, nggak boleh bangun kuburan.
Kalau dia bangun kuburan, utangnya nggak bakal lunas. Tapi nggak mungkin gue bahas sekarang, karena kan bisa 2 jam 3 jam. Soalnya di belakang anak gue udah antri. Kedua, laki-laki yang ada tai lalatnya di alat kelaminnya, utangnya nggak bakal lunas-lunas. Perempuan yang di tete ada tai lalatnya, utangnya nggak bakal lunas-lunas. Perempuan yang di alat kelaminnya ada tai lalatnya nggak akan lunas-lunas. Tapi gimana caranya Pak Haji biar lunas? Ada tolak balaknya. Itu. Jadi kalau gue udah jadi saksi wali nikah pada saat ngawinin adik gue, ada tolak balaknya. Kalau gue udah bangun rumah, gue belum nikahin anak, pengen utang gue lunas, ada tolak balaknya. Gue belum nikahin anak tapi gue bangun kuburan orang tua gue, utang gue gak lunas-lunas, ada tolak balanya. Tapi kalau dibahas bisa 3 jam 4 jam. Kasian antri di belakang. Tapi kalau Bapak privat yang 10 juta, pasti saya ajarin sampai selesai, pasti sampai lunas. Begitu. Kenapa sih Pak Haji kok pilih-pilih? Waktunya bos, kita nggak bisa ngomong segini banyak, mesti berdua. Nih nggak ada, nih nggak ada. Nih. Kalau sedekah 2 juta mah recehan. Sekali bersin. Hasim. Maka itu Pak Haji gitu. Ini kita berharap jangan satu-satunya mungkin. Kan tadi dibilang nggak boleh berharap ibu ini tadi. Kenapa lu jadi nyontek? Alo latah. Iya. Besok lo jangan cari istri yang gemuk ya. Istri gemuk latah tahu. Dikurusin lo. Iya. Nih kayak gini nih langsing nih. Iya. Ya Allah, ya Pak Haji. Ya doa Pak Haji banyak yang kerja sama kita. Yakin saya gitu kalau itu semua jalan, saya pasti yakin lah itu bisa melunasi gitu. Tapi ini kita kemarin juga lagi kena kasus juga ya gitu. Tapi sudahlah, ya ada itu orang zolim ke kita gitu. Dengan pas kejadian itu, jadi tadi kita punya modal kita diambil semua sama mereka. Mereka nggak paham kita ini gimana proses atau apa jalannya. Tahu-tahu minta uang, ya saya nggak usah sebutin lah, biasa dah orang yang gitu dah itu Pak Haji gitu. Nih kelemahannya orang Indonesia nih. Ya, Pak kalau ibu dijolimin, ibu suka ngomong dalam hati, biarin nanti Allah yang balas. Iya. Kata Allah, emangnya gue pesuruh lo? Iya betul. Enak aja. Iya. Iya kita kan suka ngomong begitu. Iya. Duit diambil nih sama si bangsat. Iya, betul, Duit kita diambil sama si bangsat. Iya. Aset kita diambil sama si bangsat. Kita ngomong nih berdua suami istri. Biarin Pak. Nanti Allah yang bales. Allah jawab. Emang gue pesuruh lo? Iya, Nggak mungkin. Betul. Ya Allah. Di satu sisi dia jahat sama kita. Di satu sisi dia pahlawan rumah tangganya dia. Iya betul? Iya betul sekali ya. Ya iyalah, namanya penipu kan begitu. Masya Allah, ya Allah. Tenang aja, nanti diajarin. Ya. Siap. Ada lagi? Udah, gitu aja. Ibu ada lagi? Mana mic-nya? Mana mic-nya? Oh ini maaf. Ada Pak Haji, saya bisa menghilangkan itu tadi, itu harus gimana Pak Haji? Baca Quran 12 juz ke ibu tadi nih. Baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Nanti ibu cair 10 miliar. Amin. Tunai. Kalau memang belum cair, nih 300 lo bawa pulang buat oleh-oleh lo. Tapi lo paksain dulu baca Quran 12 juz. Gitu. Iya Pak Lo Haji. kan enggak. Baca Quran ya ngantuk lah. Betul yang Pak Haji. yang betul. nguap lah. Kan sendiri Pak Haji di rumah cuma berdua sama anak-anaknya tidur. Beli NCB, pasang di alat kelamin lo. Tahu gak NCB? Meteran listrik yang suka jeplak tuh. Pasang di alat kelamin lo biar lo nggak ngantuk. Yang ngantuk Pak Haji, udah ngantuknya kadang-kadang udah minum kopi, udah ini itu. Nggak bisa, lawan. Sendiri gitu di Lawan. rumah sendiri yang Lawan. kadang-kadang Quran dibuka aja tapi kitanya plek tidur di kursi. Lawan. Gitu. Harus dilawan. Bisa? Pasti. Pasti ya. Pasti Pak Haji. Yo, Pasti. Ibu Sangata, ada pertanyaan lagi gak Ibu Sangata? Ini ada Pak Haji, waktu saya
sekitar umur 18 tahun gitu Pak Haji. Saya pernah pasang susuk Pak Haji. Pasang susuk? Iya, susuk Di itu- mana masang susuknya? Pak Haji, maksud saya itu dulu kan saya sering ikut-ikut ngaji Pak Haji, lomba-lomba MTQ nah Pak Haji. Nah saya kan pas kebetulan itu ada tetangga mau MTQ kan, nah ayo biar kamu dapat juara gitu nah Pak Haji. Nah pas itu Biar suaranya merdu. iya katanya biar dewan hakimnya tuh kita kasih dapat juara gitu Pak Haji. Nah pas juga sebulan waktu itu habis pasang Pak Haji, kalau nggak salah di mulut sini sama di sini. Sebulan saya MTQ tingkat kabupaten, betulan Pak Haji saya dapat juara 1. Wah, Ya. tepuk tangan buat susuk. Susuk. Jadi itu Pak Haji gimana itu dihilangkan sampai sekarang Masih. masih jadi bisa Tapi dihilangkan? udah jalan tuh, susuknya jalan-jalan. Itu enggak apa-apa Pak Haji, maksudnya Harus dikeluarin, Bu. Iya. Nanti meninggalnya susah. Iya Pak Haji, itu maksudnya mau dihilangkan. Di sini 9 hari, mesti 9 hari. Ibu bisa gak tinggal di sini 9 hari? Nanti susuknya dikeluarin. Kalau sekarang belum bisa Pak Haji, sebenarnya belum izin sama suami cuman 4 hari. Oke. Nanti datang lagi insya Allah kalau Iya. maksudnya pasti ada uang nanti Iya. datang lagi. Paksain Pak Haji. Paksain ya, susuknya Iya. mesti dikeluarin. Kalau Iya, nggak itu dikeluarin tadi nanti itu. ibu meninggalnya susah. Iya kan pas itu juga jadi selama saya habis pasang susuk itu Pak Haji, setiap ikut MTQ itu pasti dapat Pak Haji. Pasti menang terus ya? Iya, paling rendah juara 3. Iya, iya. Sampai sekarang nggak bisa sudah karena lewat batas umur sudah lewat sudah sampai 40 itu umur Iya. itu Pak Haji dapat terus, alhamdulillah. Iya, ibu rezekinya ada aja. Buktinya ini saya senjata makan tuan. Ibu nggak ngomong, saya mau ngasih duit ibu 5 juta. Alhamdulillah Pak Haji. Iya, saya kemakan susuk ibu nih. Saya satu-satunya itu dulu mau saya tanyakan itu Pak Haji. Karena kan nggak tahu Iya. tanyakan kemana. Untung Makanya ibu saya ngaku punya susuk ya. nggak berani Pak Haji. Coba kalau tadi ibu awalnya ngomong susuk, saya nggak akan kasih duit 5 juta. Alhamdulillah Pak Haji. Susuknya dikeluarin dulu ya. Iya Pak Haji. Susuknya dikeluarin, kalau nggak nanti ibu nggak meninggalnya susah, digantung. Iya, nanti tak paksain lagi ini. Keluarin ya. Iya. Gampang karena kok, cuma 9 hari di sini nanti dikeluarin. Iya Pak Haji. Ya. Iya, Ada lagi? itu aja Pak Haji. Boleh. Ya. Itu si Tanti panggil promosi. Ya. Apa? Bapak mau apa? Pertanyaannya apa? Ayo, kasih mic-nya. Pinjem. Apa? Bapak mau nanya apa? Selamat. Ya Pak Haji, terima kasih atas segala arahan atau biar saya juga punya perusahaan lagi macet-macetnya gitu Pak Haji, biar ada yang kerjasama, emang kerjasama tapi lagi sepi gitu Pak Haji, biar saya nutupin buat Pak, kalau nanti Bapak privat khusus yang 10 juta, berjam-jam kita ngomong Pak. Nanti saya ajarin. Kalau ini saya mau ngajarin, tapi kan butuh waktu 2 jam. Nanti kasihan yang lain nih, nih yang 2. Jadi Bapak paksain privat yang 10 juta. Paksain privat yang 10 juta. Paksain privat yang 10 juta. Nanti kita ngobrolnya lama. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kayak yang tadi aja tuh. Privat yang pertama dari Ternate. Privat yang kedua dari Lombok. Privat yang ketiga dari mana tuh? Bogor apa dari Bandung? Nah, tenang aja, ntar gue ajarin. Tenang. Gue nggak setuju lo join-join, sendiri aja.